Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Permatasari, BP 1810843006. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan judul penelitian saya, yaitu manajemen pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial dan penanganan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Padang. Adapun dosen pembimbing yang membimbing saya dalam membuat skripsi ini, yaitu dosen pembimbing pertama Ibu Dr. Ria Aryani MSI, dan dosen pembimbing kedua yaitu Bapak Muhammad Ihsan Khabullah. Seperti yang kita ketahui, bahwa anak memiliki peran yang cukup penting dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, sebagaimana yang telah diatur pada pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Lalu, pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Tak hanya itu, permasalahan yang sering terjadi terkait anak selalu menjadi topik yang cukup krusial dalam kehidupan kita. Salah satunya yaitu fenomena mengenai anak jalanan. Anak jalanan merupakan salah satu permasalahan sosial yang cukup kompleks pada kota-kota besar yang ada di Indonesia. Keberadaan anak jalan ini dapat dengan mudah dijumpai, baik itu di perempatan lampu merah, pertokoan, stasiun kereta api, pasaraya, atau bahkan tempat lain. Adapun salah satu faktor penyebab munculnya anak jalanan ini yaitu masalah internal, keluarga, ataupun kemiskinan. Populasi anak jalanan di Sumatera Barat pada tahun 2020 sebanyak 164 orang, dan daerah dengan jumlah anak jalanan tertinggi yaitu pada tahun 2020 yaitu Kota Padang mencapai 123 orang. Lalu pada tahun 2021 jumlah anak jalanan di Kota Padang mengalami penurunan, yakni 43 orang, dan pada tahun 2022 yaitu menjadi 40 orang. Selanjutnya, dalam penanganan anak jalanan, pihak Dinas Sosial bersama dengan Satpol PP terlebih dahulu melakukan penjangkauan atau penertiban terhadap anak jalanan di beberapa tempat yang rentan akan kehadiran mereka. Hingga Oktober tahun 2022 yang lalu, Satpol PP melakukan penertiban terhadap 8 anak jalanan yang terbukti melanggar Perda nomor 11 tahun 2005 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Penjangkauan atau penertiban ini dilakukan oleh Satpol PP bersama Dinas Sosial Kota Padang seakan belum mampu secara maksimal dalam menjangkau keberadaan anak jalanan yang terus kembali ke jalanan. Adapun fenomena yang terjadi, yakni tidak seluruh anak jalanan yang terjaring akan ikut melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial atau pembinaan. Mereka yang ikut pembinaan juga dikondisikan dengan kuota yang tersedia. Lalu, karena sarana dan prasarana yang ada di lembaga yang menyediakan pembinaan tersebut sangat terbatas, sehingga tidak semua anak jalanan yang terjangkau tersebut dapat mengikuti rehabilitasi sosial yang ada di lembaga tersebut yang dikelola oleh Dinas Sosial Kota Padang. Selanjutnya yaitu kurangnya SDM yang tetap dan yang sesuai dengan keahlian mereka. Lalu selanjutnya, kegiatan rehabilitasi sosial ini diselenggarakan tidak diikuti dengan kesadaran orang tua dalam mengawasi anak mereka dalam pelaksanaan pembinaan ini. Lalu selanjutnya, penanganan yang dilakukan hanya berfokus pada rehabilitasi awal. Lalu selanjutnya yaitu kurangnya pengawasan terhadap anak jalanan yang telah dipulangkan atau yang telah selesai rehabilitasi sosial. Menangani permasalahan anak jalanan ini, pemerintah Kota Padang memberlakukan Perda nomor 1 tahun 2012 tentang pembinaan anak jalanan. Penanganan anak jalanan merupakan salah satu upaya dalam membangun daerah Kota Padang agar lebih madani. Maka dari itu, untuk mewujudkan hal tersebut, Dinas Sosial Kota Padang mempunyai tugas untuk membantu pemerintah Kota Padang dalam hal melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial, tak terkecuali dalam hal penanganan anak jalanan tersebut, yang dilakukan bersama-sama dengan unit kerja terkait seperti halnya Satpol PP dan Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti sebagai pelaksana kegiatan. Masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pelayanan rehabilitasi sosial dalam penanganan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Padang. Adapun penelitian relevan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Aurora Virgonianiswar. Penelitian selanjutnya itu dari Messi Arya Putri dan Zikri Al-Hadi. Lalu selanjutnya yaitu dari Sri Rahmadalina Putri dan Ihsan Muharma Putra mengenai implementasi program pelayanan rehabilitasi sosial anak jalanan oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial LPKS Kasih Ibu Kota Padang. Lalu penelitian selanjutnya itu dari Maha Atirah, Alfamiko, dan Mai Hasni mengenai kebijakan pemerintah Kota Padang dalam pembinaan anak jalanan. Bahas penelitian ini, peneliti menggunakan teori manajemen. Adapun skema pemikiran dari penelitian ini yaitu pasal 34 UUD RI 1945, Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Lalu Perda Kota Padang nomor 1 tahun 2012 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen, dan pedagang asongan. Lalu selanjutnya di bawahnya itu mengenai pelayanan rehabilitasi sosial dalam penanganan anak jalanan. Dan terbentuklah skripsi mengenai manajemen pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial dan penanganan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Padang.
selanjutnya yaitu bab ketiga, yaitu metode penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian yaitu kualitatif deskriptif. Lalu selanjutnya dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, serta observasi. Adapun teknik dalam pemilihan informan yaitu menggunakan purposive sampling. Adapun teknik keabsahan datanya, peneliti menggunakan triangulasi sumber dengan teknik purposive sampling dan accidental sampling. Dalam teknik analisis data, menganalisis dasar, peneliti menggunakan pendapat dari ahli Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Adapun unit analisis dari penelitian ini yaitu lembaga, yaitu Dinas Sosial Kota Padang itu sendiri. Keempat yaitu deskripsi lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti meneliti di Kota Padang, lebih tepatnya yaitu di Dinas Sosial Kota Padang. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu terbagi dengan 5 variabel. Pertama, perencanaan dengan 3 indikator. Yang pertama yaitu penentuan tujuan. Hasil yang peneliti temukan yaitu tujuan dari kegiatan ini yaitu menekan angka pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), lalu meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), serta memberikan pembinaan kepada anak jalanan yang ada di Kota Padang agar tidak kembali ke jalanan kembali. Realisasi tujuan tersebut dari tahun 2021 ke 2022 mengalami peningkatan. Hal ini juga ditandakan dengan meningkatnya penanganan anak jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Padang. Tujuan tersebut juga tertuang pada dokumen Renstra Dinas Sosial Kota Padang tahun 2019 sampai 2024. Selanjutnya itu indikator membuat program. Dalam hasil temuan yang peneliti temukan yaitu dalam proses pembuatan program penanganan anak jalanan ini sudah dilakukan dengan baik, yang mana kegiatan yang diselenggarakan dari program tersebut merujuk pada dokumen Renstra Dinas Sosial Kota Padang pada tahun 2019 sampai 2024. Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial ini untuk penanganan anak jalanan, juga terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan secara berkelanjutan di tiap tahunnya. Tetapi ada beberapa kegiatan yang dilakukan secara situasional. Lalu, indikator selanjutnya itu menentukan metode, prosedur, dan jadwal waktu pelaksanaan. Hasil temuan yang ditemukan yaitu pelaksanaan kegiatan yang memiliki pelaksanaan kegiatan dalam penanganan anak jalan ini memiliki prosedur yang jelas dalam penyelenggaraannya, yang merujuk pada Perwako nomor 41 tahun 2017, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sudah terorganisir dengan baik. Selanjutnya, dalam metode pelaksanaannya tidak hanya dilakukan oleh satu pihak, tetapi juga mengikut sertakan pihak lain sebagai pendukung agar kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut dapat tercapai. Tetapi dalam waktu pelaksanaannya tidak ditentukan secara jelas atau terlebih dahulu menunggu dana turun dari pusat atau daerah. Lalu selanjutnya, sehingga pelaksanaan kegiatan terkesan hanya untuk menyelesaikan kewajiban atas rencana program atau kegiatan dan pemakaian anggaran pada tahun tersebut. Selanjutnya itu pengorganisasian. Indikatornya pembagian kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk pembagian kerja sudah dilakukan menurut Perwako Padang nomor 72 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Sosial Kota Padang, di mana tiap bidang ataupun seksi yang terkait bertanggung jawab atas program ataupun kegiatan yang menjadi wewenangnya. Lalu selanjutnya, di samping itu, seksi atau peksos yang berada pada bidang tersebut ikut turut membantu seksi atau pekerja sosial rehabilitasi anak dan lansia dalam penyelenggaraan kegiatan terkait anak jalanan tersebut. Indikator selanjutnya, pengelompokan kerja. Hasil yang dapat disimpulkan yaitu Dinas Sosial Kota Padang telah melakukan proses pengelompokan pekerjaan, yang mana mengelompokkan pekerjaan ke dalam bidang-bidang tertentu yang memiliki tanggung jawab serta tupoksinya masing-masing. Bentuk pengelompokan pekerjaan pada urusan internal dinas seperti mengurus urusan rumah tangga dinas, kepegawaian, perencanaan program, dan analisis keuangan tersebut ditugaskan kepada sekretaris serta sub-bagian yang ikut serta membantu sekretaris tersebut. Melaksanakan kegiatan pelayanan Resos penanganan anak jalanan ini, pengelompokan pekerjaannya dilaksanakan oleh seksi rehabilitasi sosial anak dan lansia yang berada di bidang rehabilitasi sosial. Indikator selanjutnya yaitu koordinasi. Hasil yang dapat disimpulkan yaitu pelaksanaan kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial penanganan anak jalanan ini melibatkan seluruh elemen yang ada di Dinas Sosial Kota Padang. Adapun bentuk koordinasi yang dilakukan berupa rapat koordinasi bidang atau dinas yang dilakukan tiap bulan secara rutin untuk meninjau atau memproses kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya. Selanjutnya, proses koordinasi yang dilakukan juga sesuai dengan pelaksanaan tugas serta fungsi dari masing-masing bidang pihak atau bagian yang terlibat. Lalu, hal itu dilakukan agar kegiatan lebih terarah dan berjalan sesuai dengan rencana yang telah dilakukan. Selanjutnya itu pengumpulan sumber.
Yang mana indikator pertama yaitu manusia. Hasil yang dapat disimpulkan yaitu bidang rehabilitasi sosial, seksi resos anak dan lansia, seksi resos penyandang disabilitas, seksi resos tunas sosial dan korban perdagangan orang, serta LPKS Kasih Ibu Bubuk Minturun menjadi SDM yang ikut terlibat di dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial penanganan anak jalanan tersebut. Tetapi SDM yang ada di LPKS masih ditemukan kekurangan karena tidak adanya tenaga yang benar-benar ahli yang menjadi pembimbing dalam pembinaan. Tak hanya itu, tenaga yang ada masih didominasi oleh tenaga kontrak. Di luar internal Dinas Sosial Kota Padang juga ikut terlibat yaitu Satpol PP Kota Padang dan Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti yang bekerjasama dengan Dinas Sosial Kota Padang dalam kegiatan penanganan anak jalanan ini. Selanjutnya, indikator anggaran. Hasil yang dapat disimpulkan bahwa anggaran berasal dari APBD atau pendapatan asli daerah dan alokasi anggaran pada tahun 2020, 2021, dan 2022 terus mengalami perubahan. Ini dikarenakan pandemi COVID-19 yang mengakibatkan anggaran tersebut direalokasikan untuk penanganan COVID-19, sehingga beberapa kegiatan pun tidak dilaksanakan karena pandemi tersebut. Anggaran yang dialokasi pun cukup terrealisasi dengan baik, yang mana hampir 100% anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan penanganan anak jalanan. Selanjutnya, indikator metode. Hasil yang disimpulkan yaitu dalam pelaksanaan kegiatan ini memiliki metode serta cara dalam melaksanakan kegiatannya. Seperti halnya dalam menertibkan anak jalanan, Satpol PP Kota Padang memiliki metode yaitu dengan menentukan titik-titik yang akan ditelusuri dalam melakukan patroli, di mana titik-titik area tersebut merupakan tempat yang rawan akan kehadiran mereka. Lalu selanjutnya, begitupun dengan Dinas Sosial Kota Padang, ketika Satpol PP Kota Padang menyerahkan anak jalanan tersebut, mereka lanjut dengan melakukan pendataan untuk dinas dan memanggil orang tua mereka untuk keputusan yang akan dibuat selanjutnya. Lalu indikator selanjutnya itu bahan. Hasil yang dapat disimpulkan yaitu proses dalam pemenuhan sarana dan prasarana belum terlalu memadai, di mana masih terdapat kekurangan dalam penyediaan sarana prasarana, seperti halnya ruangan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembinaan masih minim. Masih terdapat satu ruangan digunakan untuk 2 kegiatan. Hal ini menyebabkan kegiatan yang dilakukan tidak terlaksana secara maksimal. Lalu, di mana mengakibatkan tidak semua anak yang terjaring penertiban dapat melakukan pembinaan. Hal ini menyesuaikan dengan kuota yang tersedia yang ada di sana. Yang selanjutnya yaitu alat. Dalam pemenuhan kebutuhan peralatan yang digunakan untuk pelatihan keterampilan serta pendidikan pelaksanaan kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial penanganan anak jalanan ini masih terdapat kekurangan dalam pemenuhannya, di mana kegiatan pelatihan tersebut hanya mengandalkan alat yang tersedia saja, sehingga semua kegiatan keterampilan tersebut tidak dapat dilakukan setiap hari, dan pelatihan keterampilan pun juga tidak beragam karena kekurangan peralatan tersebut. Selain itu, dalam media pembelajaran pun diketahui kekurangan media pembelajaran. Indikator selanjutnya yaitu pasar. Yang menjadi sasaran dari pembinaan ini merupakan anak-anak yang melanggar perda ketertiban masyarakat. Market dari pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial ini itu anak jalanan berusia 6-18 tahun. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Wali Kota Padang nomor 41 tahun 2017 tentang tata cara pembinaan anak jalanan. Label selanjutnya itu pengendalian kerja. Adapun indikatornya yaitu pelaksanaan pembimbingan kerja. Hasil yang disimpulkan yaitu dalam pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial penanganan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Padang ini, adanya pelatihan khusus yang diterima oleh staf dalam pelaksanaan kegiatan ini. Pelatihan khusus tersebut atau bentuk bimbingan kerja hanya diikuti oleh pejabat seperti Kasih dan Kabid dalam bentuk sosialisasi BIMTEK atau peningkatan kapasitas kerja. Adapun untuk staf hanya berbentuk sebuah pemberitahuan jika adanya suatu peraturan baru yang dirilis oleh pemerintah. Selanjutnya itu mengadakan koordinasi dalam pekerjaan. Hasil yang dapat disimpulkan yaitu koordinasi yang dilakukan dalam kegiatan dilakukan oleh staf bidang rehabilitasi sosial, pekerja sosial, dan pihak ketiga yang ikut serta dalam kegiatan ini. Bentuk koordinasi yang dilakukan tersebut berupa rapat yang dilakukan sebelum memulai kegiatan. Rapat koordinasi yang dilakukan antar pihak tersebut tidak dilakukan setiap harinya, seperti halnya Satpol PP Kota Padang yang hanya melakukan rapat koordinasi secara resmi hanya 1 kali dalam sebulan atau ketika perlu saja. Begitupun dengan Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti melakukan rapat koordinasi dengan dinas ketika kegiatan penanganan anak jalanan melalui pola pembinaan terpadu tersebut dilaksanakan. Bentuk koordinasi lain yaitu melalui WhatsApp untuk mengkoordinasikan kegiatan yang terjadi di lapangan melalui pihak ketiga tersebut. Label selanjutnya yaitu pengawasan, memiliki 2 indikator. Indikator pertama yaitu pengawasan langsung. Hasil yang dapat disimpulkan yaitu pengawasan langsung berupa sidak langsung ke lapangan dilaksanakan dengan baik, di mana pengecekan dilakukan secara 1 kali dalam seminggu ke LPKS Lubuk Binturun. Tetapi pengawasan dilakukan ini hanya untuk kegiatan internal dari pelayanan rehabilitasi sosial. Adapun anak jalan yang sebelumnya sudah mengikuti pembinaan dari Dinas Sosial Kota Padang tidak ikut diawasi. Lalu selanjutnya pengawasan tidak langsung. Hasil yang dapat disimpulkan yaitu pengawasan tidak langsung yang dilaksanakan oleh bidang rehabilitasi sosial Dinas Sosial Kota Padang adalah dalam bentuk menerima laporan kegiatan melalui WA Group berupa foto kegiatan penanganan anak jalanan yang dilakukan pada hari tersebut. Laporan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban kegiatan bidang rehabilitasi sosial dalam penanganan
dalam penanganan anak jalanan terhadap kegiatan yang diselenggarakan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial dalam penanganan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Padang secara keseluruhan cukup terlaksana dengan baik. Meskipun begitu, masih ditemukan bahwa minimnya anggaran serta SDM mengakibatkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, sehingga hal ini berdampak kepada pemenuhan akan sarana dan prasarana dan pelaksanaan kegiatan. Selain itu, tidak adanya pelatihan atau bimbingan kerja untuk staf atau peksos yang terlibat dalam kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial penanganan anak jalanan. Sedangkan pada proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan telah terlaksana dengan baik. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.